Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Gereja Protestan Maluku, anggota PDI, Klasisan Kabupaten Jemaat Parabola. Nomor 17 dari KPU, data JLK dari BJ dari 04 dari 2026. Tanggal 26 April 2026. Majelis Jemaat PPR Kota menyampaikan selamat pagi dan selamat datang bagi jemaat teristimewa kepada saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian dalam persekutuan jemaat di saat ini. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap penyampaian warga jemaat sepekan ini sebagai berikut. Majelis bertugas minggu berjalan, Gereja Siba, Penatua Nyonya Iya Paul, Yaken Nyonya R. Nurdali, Tuagama Bapak B. Lodakasih. Gereja Gloria, Penatua Bapak B. Wiyamulia, Yaken Nyonya M. Basira, Tuagama Bapak K. Mulyasa. Pendeta mingguan, Pendeta Nyonya Mari Pasania dari persembahan pujian dan pendukung liturgi pada ibadah Jumat antara lain Gereja Siba, persembahan pujian dari Paduan Suara Gospel, persembahan pujian dari Vokal Grup Gospel, persembahan pujian dari Paduan Suara SD Negeri 2 Prestara, kolektan dari Gospel. Gereja Gloria, persembahan pujian dari Paduan Suara Sektor Immanuel, persembahan pujian dari Vokal Grup Sektor Immanuel, persembahan pujian dari Paduan Suara SD Negeri 3 Siwangan, dan kolektan dari Sektor Immanuel. Solidar dari kelompok 5. Pelayan mingguan, Gereja Siba Bapak B. Garut, Gereja Gloria Bapak M. Muhammad. Setelah lonceng 3 kali jemaat persatuan berdiri dan ditahan pujian dari nyanyian 2 sahabat lama nomor 118 baik pertama, kedua, dan ketiga. Demikian warga jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam ibadah ini. Majelis Jemaat PPR Kota, Ketua, Pendeta Victor Pati, Sekretaris Penatua Yohanes Deveres.
Dalam kasih Tuhan dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap dua orang anak dikasih. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimatahkan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarah orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dengan demikian baptisan kudus mengukuhkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca bersama pagi ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 8, kita baca dari ayat 5 hingga pada ayat 13. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama kita dengan Roh Kudus bagi pembacaan ya Roh Kudus, mampukanlah semua kami supaya pemberitaan Evangelium yang akan dibaca dan didengarkan bersama ini dapat benar-benar mengerti dan memahaminya untuk menjadi pelita yang terang dalam menapaki perjalanan hidupnya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup ini, kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus menyebutkan nama setelah negara di Kapernaum. Ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan membawa kepadanya. Tuhan, hambaku terbalik di rumah orang sakit, lumpuh dan dia sangat
dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya karena kita telah berada di minggu terakhir bulan yang ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan juga kita percaya bahwa dalam mengakhiri bulan ini Tuhan pasti juga akan menuntun kita, membimbing kita memasuki bulan yang baru, bulan Dewi. Dan keyakinan itu adalah bagian daripada iman kita. Sebab tanpa kita percaya kepada Tuhan, maka sudah pasti bahwa kita tidak bisa mengetahui kehidupan kita ke depan seperti apa. Tetapi karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan, maka kita yakin juga bahwa di bulan ini Tuhan selalu memberi kepada kita keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh bacaan kita Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 menyoroti tentang iman seorang perwira yang luar biasa. Iman seorang perwira yang luar biasa ini jauh berbeda dengan iman yang dimiliki oleh orang-orang percaya di dunia ini, bahkan lebih daripada itu. Iman seorang perwira ini lebih besar dan luar biasa dari orang-orang Israel yang adalah umat pilihan Allah. Padahal kalau dibilang jarang sekali untuk orang-orang Islam itu mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seorang perwira ini menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang punya keyakinan yang sungguh, walaupun hanya mendengar, tidak melihat, tidak bersama-sama. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus itu punya kuasa, Yesus itu mampu melakukan mukjizat, Yesus itu mampu melakukan hal-hal yang besar lebih daripada manusia biasa, maka dia percaya. Kepercayaan itulah yang membuat sehingga Yesus pun juga tahu terhadap iman daripada seorang perwira. Dia tidak saja beriman, dia tidak saja punya iman yang sungguh, yang tinggi, yang besar, yang luar biasa, tetapi ia juga punya kepribadian yang luar biasa daripada pejabat-pejabat tertinggi yang ada di muka bumi ini. Salah satu pribadi yang luar biasa dari perwira Romawi ini adalah ia begitu rendah hati. Meskipun ia seorang perwira tinggi sekali, tetapi kerendahan hati yang membuat dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus punya kuasa jauh lebih daripada kuasa yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kerendahan hati itulah membuat dia punya keyakinan, punya kepercayaan tinggi. Karakter yang kedua yang dimiliki oleh seorang perwira juga yang mesti menjadi karakter hidup orang percaya adalah kepedulian terhadap sesama manusia.
kepedulian itulah yang membuat sehingga dia bisa punya iman yang tinggi, iman yang luar biasa dibanding dengan semua orang percaya yang ada di muka bumi. Kepedulian itu terbukti ketika bulannya hambanya itu sakit dan hampir mati. Ia datang meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya atau bulannya itu, supaya bulan atau hamba itu memperoleh kehidupan yang baik. Kalau orang punya dapatan, kalau saya peduli dengan manusia sedikit pun, kalau orang punya jabatan, tidak akan mungkin dia menaruh belas kasihan, malah justru sebaliknya menindak, membunuh dengan karakter, membunuh dengan kata, membunuh dengan ucapan, membunuh dengan tindakan. Itu bagi orang yang punya status atau orang yang sudah tinggi. Tapi seorang berbeda ini tidak. Dia tidak melakukan hal yang memang mengganggu ketentraman kehidupan orang. Dan karena iman itu yang disambut, dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mana dari seorang pemuda melampaui batas. Karena ia mampu melakukan yang mungkin tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Ketika Tuhan Yesus meminta untuk melihat rumahnya, melihat apanya, ia tidak mengizinkan karena keadaan yang ada di dalam rumahnya atau keadaan apa atau bulannya itu. Dan karena itu ia mengatakan kepada Yesus, cukup dengan terima. Bukan kata mamaku akan sembuh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Cukup dengan kata Yesus, hambanya atau bulannya itu akan sembuh. Betul? Pasti betul di melihat, merasakan, mengalami, mau minta kehadiran di tengah-tengah kehidupan. Yang betul punya iman yang mau melihat langsung. Tetapi betul tidak memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan tahu kebenaran firman-Nya itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan orang setiap saat. Dan seorang berzina meyakini sungguh bahwa kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kuasa penyembuhan, dan karena itu dia punya iman dikatakan luar biasa dan dikagumi oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu atau hukuman. Percaya saja, di mana saja, keadaan apapun saja yang kita alami, kuasa Tuhan pasti akan nampak, kuasa Tuhan pasti akan berlaku. Asal yang jadi, bahkan hidup kita sama seperti seorang perwira, jangan meminta, jangan berseru, tetapi
ibaratnya kita itu yang membuat iman dalam segala hal, kita pasti akan memperoleh jawaban Tuhan atas setiap pergumulan hidup kita. Karena itu maka rendah hati, peduli terhadap realita kehidupan, terhadap kehidupan keluarga kita. Itulah yang membuat kesejahteraan hidup akan dinikmati. Di minggu ini kita akan bergumul dalam bingkai tema gereja perkembanganku. Temanya tema mingguan mengupayakan gereja rumah tangga yang sehat, jasmani dan rohani. Ini dua hal yang harus perlu disikapi oleh kita dan harus dilakukan oleh kita. Artinya bagi sehebat-hebatnya dia mengupayakan hidup, sehebat-hebatnya dia punya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan melalui kerja, melalui pelayanan, melalui usaha, melalui pencarian, dan dalam melakukan semua hal itu ia tidak pernah mengalami kegagalan. Selalu bertemu apa yang dia cari, apa yang dia minta. Tetapi kalau membuat Tuhan, semua itu tidak akan berarti dan berguna. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kita banyak-banyak, tapi kalau saya ingat Tuhan, maka tidak akan berarti berbagi. Artinya begini, kalau Bapak pikir banyak dan tidak melihat kesejahteraan kehidupan rumah tangga, tidak akan berarti berkat itu di dalam berkat yang diperoleh itu. Artinya bahwa kamu punya kekuasaan. Semulia orang-orang di bawah. Artinya kalau punya kekuasaan, saya peduli dengan orang-orang yang susah, rekan-rekan, teman-teman di dalam tempat di mana kita bekerja. Percuma jabatan itu, percuma kekuasaan itu, karena kita tidak dibentuk dari karakter seorang sama seperti seorang perwira. Di hari ini kita akan menyaksikan kedua anak kasih kita dibaptis. Persoalan yang sering harus dijelaskan bagaimana menumbuhkan iman daripada kedua anak kasih kita. Ini yang penting, menumbuhkan iman di tengah-tengah pertumbuhan perkembangan kedua anak itu yang paling utama, dan itu menjadi prioritas utama. Di samping itu menumbuhkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah kehidupan kedua anak. Kenapa mereka bilang iman itu penting? Karena orang memiliki ilmu tapi belum tentu orang beriman. Dan banyak yang berilmu karakter yang jauh sekali dari orang yang beriman. Dengan demikian kehidupan dan pertumbuhan kedua anak kasih berjalan dengan baik, dan kesaksian yang kita tangani hari ini bermanfaat untuk kehidupan kedua anak kasih. Mengakhiri khotbah kita dan semua bidang khotbah, hiduplah rendah hati dan peduli dengan keluarga kita dan juga peduli terhadap sesama kita. Amin.
mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kekasihan dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pujian syukur hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai doa kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Karena itu terimalah berkat Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajahnya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudari damai sejahtera.